Saat makan, tiba-tiba rambut putrinya ditarik ibunya. Belum sempat putri bereaksi, ia langsung diseret ke ruang bawah tanah. Setelah itu, Yingzi menerima hukuman. Ibunya menaburkan abu dupa ke tubuhnya, lalu menggoyangkan lonceng sambil melafalkan mantra pengusir setan. Setelah persiapan selesai, ibunya mencambuk tubuhnya dengan ranting willow secara membabi buta. Tak peduli sekeras apapun Yingzi menjerit dan berteriak, wajah ibunya tetap datar, tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Kehidupan tragis seperti ini sudah dijalani Yingzi selama 20 tahun. Karena ibunya seorang ahli Feng Shui yang sangat percaya takhayul, ditambah Yingzi sering berkelahi dengan orang lain. Sang ibu yakin Yingzi kerasukan roh jahat, dan jika tidak diusir, banyak orang akan celaka. Yingzi dipukuli hingga kejang dan hampir sekarat, baru ibunya berhenti. Saat memeriksa, ibunya merasa roh itu justru makin ganas. Setelah menghitung, ia sadar Feng Shui rumah ini tak mampu menahan roh itu. Ia pun mengemasi jimat dan alat ritual, lalu memutuskan menjual rumah dan mencari tempat baru dengan Feng Shui lebih baik. Sementara itu, Yingzi yang penuh luka dan trauma akibat perlakuan ibunya, percaya dirinya akan membawa bencana. Karena itu, Yingzi jarang keluar rumah dan sering menelepon tetangganya, Shanxi, untuk curhat. Suatu hari, teleponnya dijawab wanita berambut pendek. Yingzi mengira salah sambung, tapi setiap menelepon, yang mengangkat selalu Xiaoyan. Anehnya, setelah berbicara, mereka tinggal di alamat yang sama, bahkan struktur dan tipe rumahnya sama. Satu-satunya perbedaan, di rumah Yingzi ada ruang bawah tanah, di rumah Xiaoyan tidak. Setelah Xiaoyan membongkar rumah sesuai petunjuk Yingzi tentang letak pintu masuk, ia benar-benar menemukan tangga gelap ke bawah. Dengan hati-hati, Xiaoyan turun ke ruang bawah tanah dan menemukan kotak kardus tua berisi alat-alat Feng Shui milik sang master, serta buku harian yang mencatat penderitaan Yingzi akibat ibunya. Ia juga menemukan foto Yingzi dengan tanggal yang sama seperti penulisan buku harian, yaitu tahun 1999. Yang mengejutkan, keesokan harinya Yingzi menelepon meminta pertolongan, dan pengalamannya persis seperti yang tertulis di buku harian itu. Pada saat yang sama, ibu sang master Feng Shui berusaha mengusir roh jahat dari Yingzi dengan obor api. Menyadari semua ini, Xiaoyan pulang, mendapati ponselnya hilang, lalu mengambil telepon rumah lama. Sejak itu, ia selalu menerima telepon dari Yingzi. Mengingat buku harian dan telepon permintaan tolong tadi, semuanya mulai terhubung. Karena mereka tinggal di alamat yang sama, Xiaoyan menarik kesimpulan berani. Saat Yingzi menelepon lagi, Xiaoyan menanyakan tanggal dan memastikan bahwa Yingzi dari tahun 1999 menelepon ke tahun 2019. Artinya, Xiaoyan di tahun 2019 berbicara dengan Yingzi dari 20 tahun lalu. Awalnya Yingzi ragu, tapi setelah melihat berita kecelakaan pesawat yang diramalkan Xiaoyan, ia percaya. Setelah itu, mereka menjadi sahabat yang saling terbuka dan memiliki latar belakang mirip, yaitu sama-sama kehilangan ayah sejak kecil. Saat itu, ayah Xiaoyan membeli rumah ini, tapi sebelum pindah, terjadi ledakan karena kebocoran gas. Ayah yang tidur siang meninggal demi melindungi Xiaoyan, sehingga gadis kecil berusia 8 tahun itu hanya mengalami luka bakar di kakinya, sementara ibunya yang keluar membeli sayur-sayuran selamat tanpa cedera. Saat mereka berbicara, ibu Yingzi tiba-tiba mengetuk pintu. Ketika Yingzi keluar, ia tahu agen properti datang bersama keluarga Xiaoyan untuk melihat rumah. Yingzi segera menyapa Xiaoyan kecil, lalu kembali menelepon Xiaoyan. Suara ayahnya berbicara, ia langsung menangis terharu hingga air matanya mengalir deras. Industri tertinggi. Namun sebelum Xiaoyan sempat bicara, Yingzi sudah lebih dulu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. 2 hari kemudian, Yingzi memanfaatkan kesempatan saat ibunya memberi makan ayam, Yingzi diam-diam keluar. Sampai di rumah Xiaoyan, ibunya memang pergi berbelanja tanpa mengunci pintu. Begitu Yingzi membuka pintu, perubahan besar terjadi pada Xiaoyan. Ponsel yang hilang muncul kembali, luka bakar di kakinya hilang, dan karena ayahnya masih hidup, ekonomi keluarga membaik. Rumah mereka berganti dekorasi. Xiaoyan menata rambut panjang yang modis, dan ibunya yang dulu sakit kini sehat. Namun, karena kini ditemani keluarganya, Xiaoyan mengabaikan persahabatannya dengan Yingzi. Setelah itu, Yingzi beberapa kali mencoba menelepon Xiaoyan untuk bicara. Namun, Xiaoyan tidak pernah mengangkat telepon. Ia sibuk makan dengan orang tuanya atau berbelanja, membuat Yingzi kesal. Xiaoyan bahagia, sementara Yingzi tiap hari masih dipaksa ibunya minum ramuan herbal. Saat Xiaoyan akhirnya menerima telepon, Yingzi langsung berbicara dengan nada kasar. Baiklah, apakah dia sudah sangat kuat untuk membalas kebaikan Yingzi? Xiaoyan mencari informasi tentang nasib Yingzi di internet. Ia menemukan berita bahwa besok Yingzi akan dibunuh oleh ibunya. Dalam berita itu juga tertulis bahwa ahli Feng Shui bukan ibu kandung Yingzi, melainkan ibu angkatnya. Karena telepon lintas waktu hanya bisa dilakukan dari pihak Yingzi, Xiaoyan hanya bisa menunggu diam-diam. Untungnya, keesokan harinya, Yingzi menelepon lagi. Dan Yingzi sadar dirinya akan menghadapi bahaya maut. Saat ibu angkatnya ke supermarket, ia melihat Shanxi meringkuk di pojok, dan tahu Yingzi telah membakar kaki kirinya. Kata ibu angkat, roh jahat dalam tubuh Yingzi tak bisa dikendalikan lagi. Jika tak dihentikan, bisa terjadi pembunuhan. Malam itu, saat Yingzi tidur, ibu angkatnya mengambil pisau dari akuarium, masuk ke kamar Yingzi, dan menusuk selimutnya membabi buta. Saat dia menyadari ada yang tidak beres, Yingzi sudah muncul di belakangnya dengan membawa alat pemadam kebakaran. Kemudian Yingzi mengambil belati di tanah dan mendorong ibu angkatnya ke tanah. Hahaha. Anehnya, Yingzi tidak menunjukkan rasa takut atau gelisah tentang pembunuhan itu. Sebaliknya, ia tenang dan tersenyum sinis. Ini menunjukkan ia memang haus darah. Setelah itu, ia menelepon Xiaoyan, berbohong bahwa ia hanya berselisih paham dengan ibu tirinya dan tidak ada hal berbahaya, memberitahu Xiaoyan untuk tidak khawatir. Lalu Yingzi pergi, pertama ke restoran ayam goreng untuk makan, lalu ke toko pakaian wanita, membeli semua pakaian yang ia suka.
Yingzi kurang paham soal memadupadankan pakaian tapi selalu antusias memakainya. Suatu hari tetangganya datang membawa stroberi hasil kebun untuk dicicipi. Karena pikirannya sibuk soal pakaian, Yingzi lupa berterima kasih dan malah meminta kakak stroberi membantu memilih pakaian. Ia langsung berlari ke kamar tidur, membuat kakak stroberi yang biasanya serius jadi canggung. Ia berniat menaruh stroberi di kulkas lalu pergi, tapi tak sengaja menjatuhkan kantong plastik hitam. Saat mengambilnya, ia melihat genangan darah lalu menemukan rambut dan jari di dalamnya hingga ketakutan dan terjatuh. Yingzi mengambil pemadam kebakaran lagi. Artinya Strawberry Bro juga sudah dimasukkan ke kantong plastik hitam itu. Segera setelah itu, polisi mendatangi tiap rumah mencari Strawberry Bro yang hilang. Untungnya, mereka hanya ambil keterangan sebelum pindah. Ini membuat Yingzi sadar sesuatu. Jadi ia menelepon Xiaoyan untuk tahu apa yang akan terjadi. Tanpa sadar, setelah menutup telepon terakhir kali, dengan keraguan, Xiaoyan mencari masa depan Yingzi dan hasilnya mengejutkan. Yingzi adalah pembunuh berantai yang membunuh ibu tirinya dan paman Strawberry. Awalnya ia tidak percaya, jadi ia pergi ke rumah paman Strawberry, Dapeng, untuk memastikan. Ia mendapati Dapeng yang kemarin bersemangat, kini terbengkalai. Beberapa tahun kemudian, ia juga pergi ke kantor polisi untuk bertanya. Namun karena sejarah berubah, catatan polisi menyatakan paman Strawberry telah dimutilasi 20 tahun lalu dan Yingzi dijatuhi penjara seumur hidup. Dalam perjalanan pulang, Xiaoyan bertemu Shangxi yang sebelumnya disebutkan Yingzi saat menelepon. Setelah bertanya, ia tahu cedera kaki Shangxi juga akibat Yingzi. Meski Xiaoyan mengungkapkan kekejaman Yingzi, Yingzi tidak peduli padanya, hanya khawatir polisi bisa melacaknya. Xiaoyan berpikir, jika Yingzi bisa melukai sahabatnya sendiri, Shangxi, maka jika ia membantu Yingzi lolos, mungkin suatu saat ia juga terancam. Karena serba salah, Xiaoyan memilih diam, yang akhirnya memicu kemarahan Yingzi. Selama 8360, aku akan menyukai semuanya. Yingzi ditangkap dan dipenjara, tapi hidup bahagianya tidak hancur. Saat Yingzi kehabisan akal, terdengar suara ketukan di pintu. Awalnya dia kira itu polisi, tapi ternyata Xiaoyan dan ayahnya. Karena agen properti tidak bisa menghubungi ibu angkat untuk tanda tangan kontrak rumah, ayah Xiaoyan meminta ibu Xiaoyan menunggu di agen properti. Dia membawa Xiaoyan menjemput ibu angkatnya untuk menandatangani kontrak, membuat Yingzi yang marah jadi senang. Karena Xiaoyan tidak tega, Yingzi bertindak. Ia berbohong ibu angkatnya tidur di atas, lalu menipu kedua orang tua itu masuk ke rumah. Setelah itu, dia mengambil alat pemadam kebakaran dan langsung menyemprotkannya ke ayah saat waktu tepat. Pada saat yang sama, di tahun 2019, ayah mengajari Xiaoyan mengemudi. Saat Xiaoyan menoleh ke ayahnya, ia melihat ayahnya perlahan menghilang seperti asap. Lalu mobilnya juga lenyap menjadi abu. Dalam kurang dari 1 menit, aura maskulin Xiaoyan yang berambut keriting kembali ke gaya rambut pendek. Walau kebahagiaan singkat Xiaoyan didapat Yingzi dengan mempertaruhkan nyawa, Xiaoyan tidak memikirkan itu. Sebaliknya, ia malah menyalahkan Yingzi atas rasa sakit kehilangan orang tua. Kini, Xiaoyan tidak lagi acuh tak acuh dan segera berlari pulang dengan panik. Karena ayah pada tahun 1999 tidak jadi membeli rumah ini, sekarang rumah ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Yingzi sedang dihukum di penjara, jadi tempat ini rusak dan tak terurus. Tak lama kemudian, Yingzi menelepon. Xiaoyan belum sadar bahwa jika Yingzi bisa membunuh ayahnya di tahun 1999, dia juga bisa membunuh Xiaoyan kecil. Begitu Xiaoyan tahu dirinya yang kecil disekap, dia langsung menyerah. Orang itu segera mencari berita dan tahu ada pemulung yang menemukan senjata pembunuhan. Polisi menemukan Yingzi lewat DNA di pisau itu. Tapi karena dia tidak tahu di mana pemulung itu tinggal, dia pun merencanakan sesuatu. Setelah itu, dia mencari banyak berita dan akhirnya tahu ada rumah kaca yang meledak pukul 5 sore hari itu. Maka dia berbohong, mengaku pemulung itu sudah kembali ke rumah kaca pukul 5, berusaha menjerumuskan Yingzi ke kobaran api. Namun, karena waktu yang dilaporkan media berbeda, saat Yingzi hendak masuk ke rumah kaca, ledakan sudah terjadi lebih awal.